Konsep rizki. Surat Al-Baqarah ayat 168. Simak baik-baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Surat Al-Baqarah ayat 168. Wahai manusia, makanlah apa yang halal dan yang baik yang ada di bumi. Perhatikan baik-baik ayatnya. Ayatnya diawali dengan ya ayyuhan nas. Dalam Al-Quran itu ada banyak ya ayyuha. Ada ya ayyuhan nas, ada ya ayyuhalladzina amanu, ada ya ayyuhalladzina kafaru, ada ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rusulu. Kemudian apalagi ya ayyuhalladzina hadu, ya banyak sekali. Dalam ayat ini disebutkan ya ayyuhan nas, manusia. Makanlah yang halal dan yang baik. Coba kita berikutnya Al-Baqarah 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hai orang-orang yang beriman. Kalau tadi hai manusia, sekarang hai orang-orang yang beriman. Apa beda kedua ayat ini? Perhatikan. Yang pertama, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Perintahnya makanlah makanan yang halal dan yang baik. Halalan thayyibah. Tetapi pada saat ya ayyuhalladzina amanu, wahai manusia, wahai orang-orang beriman, perintahnya kulu min thayyibati ma razaqnakum. Halalannya tidak muncul lagi. Kenapa? Disinilah salah satu rahasia bahasa Al-Quran. Ibarat orang sekolah, kelas 1 itu diajarkan berhitung. Kelas 4 tidak ada lagi berhitung, adanya matematika. Bukan berarti berhitung itu tidak bagus, tidak wajib. Tapi pelajaran berhitung itu adanya di kelas 1, kelas 2. Sama dengan bab wudu. Bab wudu adanya di kelas 1. Kelas 3 tidak lagi diajarkan bab wudu. Kenapa? Karena bab wudu itu sudah lewat. Waktu kelasnya ya ayyuhan nas, itu perintahnya makanlah makanan yang halal dan yang baik. Ya ayyuhan nas. Tapi naik kelas ya ayyuhalladzina amanu, itu perintahnya makanlah yang baik. Bukan berarti orang-orang beriman boleh makan yang haram. Toh nggak ada perintah halalnya. Bukan berarti begitu. Tetapi bahwa pelajaran halal haram itu pelajaran di kelas ya ayyuhan nas.
Ya ayyuhalladzina amanu pelajarannya bukan halal haram lagi, tapi pelajarannya thayyib dan tidak thayyib. Jelas? Jadi kita ini ya ayyuhannas apa ini kita ini kelasnya kelas ya ayyuhannas atau kelas ya ayyuhalladzina amanu? Amanu. Kalau gitu nggak usah dibahas halal haram. Sudah tahu semua kan yang haram apa? Apa perlu diulang? Daging babi haram atau halal? Mencuri halal atau haram? Ayam halal atau haram? Pelajaran halal haram tidak perlu diulang lagi. Kenapa? Sudah lewat. Jadi kita sudah naik kelas. Apa bedanya halal dan thayyib? Bapak Ibu, kalau halal itu soal benar salah. Ini halal, ini haram. Ini halal, ini haram. Ini haram, ini halal. Ini benar, ini salah. Ini boleh, ini enggak boleh. Titik. Tapi kalau thayyib, thayyib itu soal baik atau buruk. Ibu-ibu yang di sini ada yang punya sakit diabetes? Nggak ada, alhamdulillah. Kalaupun ada nggak usah ngomong di sini. Asam urat ada? Nggak ada. Bapak-bapak yang di sini, asam urat ngacung? Wah. Ya, pantangannya asam urat apa sih? Pantangannya asam urat apa Bu Dokter? Hah? Apa? Kacang. Kacang itu halal apa haram? Halal, iya kan? Boleh. Pak, bapak-bapak yang punya asam urat makan kacang halal apa haram? Halal. Kalau pertanyaannya halal apa haram? Halal. Tapi kalau pertanyaannya baik atau buruk? Buruk bagi yang punya asam urat. Yang nggak punya asam urat dimakan aja. Jelas bedanya halal dengan thayyib, jelas. Kalau soal halal atau haram selesai kita. Tapi justru persoalan kita ini bukan lagi di halal haram. Persoalan kita ini di thayyib atau enggak thayyib, itu masalahnya. Tidak semua yang halal itu thayyib untuk kita. Itulah kenapa ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, makanlah yang baik-baik. Yang halal, haram sudah kelewat, udah selesai. Tema itu udah selesai, udah khatam. Sekarang wahai orang-orang beriman, cari yang thayyib dari yang halal-halal itu. Jadi kalau Bapak Ibu, kalau di meja ada hidangan apa kambing, sate, gulai, kacang-kacangan, tempe, tahu, sayur, ono es sirup karo air putih, kira-kira milih sing ndi? Kabeh. Nek sing milih kabeh berarti sih sehat. Itu kalau minum disuguh minum, Bu, Pak, badhe ngunjuk napa? Teh manis napa tawar? Kira-kira pilih yang mana? Ah, tawar. Kalau ini pilihnya manis semua nih. Dua-duanya halal. Yang manis halal, yang tawar juga halal. Tapi ini
toyib untuk yang sini, toyib untuk yang sini, yang tawar. Tapi yang manis, toyib untuk yang sini, tidak toyib untuk yang sini. Misalnya begitu. Itulah halalan dan toyiban. Nah, sekarang rizki itu ada 3 tingkatan, termasuk makanan juga. Tadi yang pertama halal, sudah selesai, halal. Yang kedua toyib, tadi sudah selesai toyib. Sekarang kalau ini air putih, ini halal, toyib, itu ada yang punya pandangan air putih? Halalan, toyiban. Gimana supaya yang halal dan toyib ini naik 1 level lagi menjadi mubarokan? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Berkah. Kalau dia tidak pakai bismillahirrahmanirrahim, dia hanya berhenti pada halalan dan toyiban. Kita makan, makanannya halal, toyib, iya, baik bagi kita, tidak ada pantangan. Kalau kita makannya tidak pakai doa, maka itu belum naik ke level mubarokan. Kita bekerja, pekerjaan kita halal, dan pekerjaan kita toyib, baik, sesuai. Karena ini bakatnya itu di kuliner, maka kerjanya di bidang makanan dan minuman. Ternyata dodolan makan, minuman, warungan enak, payu, itu halal toyib berarti. Halal pekerjaannya, toyib sesuai dengan dirinya. Supaya berkah gimana? Sedekah. Jelas. Kalian juga begitu, belajar. Mempelajari ilmu yang baik semua halal, toyib, sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan minatnya. Gimana supaya mubarokan? Berdoa. Amalkan ilmunya. Itu halalan, toyiban, mubarokan. Yang kedua, toyib itu bukan cuma baik dalam arti bisa dikonsumsi. Toyib itu juga artinya adalah bersih, higienis, bergizi. Toyib. Kita beli makan atau masuk ke warung, warungnya halal karena yang dijual adalah makanan halal semua. Tapi warungnya higienis enggak? Warungnya bersih enggak? Warungnya memperhatikan standar enggak? Kalau warungnya higienis, memperhatikan standar, bersih, ya, tidak ada lalat dan seterusnya, oh berarti dia masuk levelnya menjadi halalan toyiban. Ternyata pemilik warungnya ahli sedekah, ahli ngaji, ahli ibadah, muslim, taat, soleh. Berarti ini warung sudah halal, toyib dan berkah. Jelas semuanya? Jadi Bapak Ibu sekalian, di dalam mencari rizki jangan cuma halal, yang penting halal itu masih rendah, paling kelasnya kelas rendah. Ya ayuhanas, cari yang halal, naikkan lagi menjadi toyib, naikkan lagi menjadi mubarokan. Bapak Ibu sekalian, saya kasih tahu, kalau kita makan kita minum, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita minum dan makan
tidak membaca atau menyebut nama Allah, ini setan-setan akan ikut minum di minuman kita. Isinya kotoran. Ada hidangan makan. Kemudian kita nggak ada yang baca basmalah di situ, tidak ada yang menyebut nama Allah di situ. Itu setan-setan akan ikut nimbrung makan di makanan kita, dan itu isinya kotoran. Itu fungsi menyebut nama Allah. Sama dengan kita kalau buka baju, ganti baju, itu nggak nyebut nama Allah, itu akhirnya kita bisa dilihat oleh siapapun. Itu jadi tontonan. Tapi kalau kita ini bismillahirrahmanirrahim gitu, itu langsung pandangannya setan tertutup. Jadi di sini letak keberkahannya. Maka usikum wa iyaya, kalau kita mau makan pakai basmalah, mau minum pakai basmalah. Yang kedua pakai tangan kanan. Gimana hadisnya? Kul biyaminika ya gulam samillaha wa kul biyaminika wa kul mimman yalik, au kul biyaminika washrab biyaminika fa inna syaitana ya'kulu wa yashrabu bishimalihi. Makanlah, minumlah dengan tangan kanan, karena setan itu makan dan minum pakai tangan kiri. Yaitu tadi halal sudah selesai, kemudian apa? Thayyib. Naikkan satu lagi dengan samillaha menjadi mubarakan. Itu halal dan thayyib itu kadang-kadang dampaknya di akhirat. Dosa. Orang yang makan makanan yang haram berarti melanggar perintah larangan Allah, perintah larangan Rasulullah, dosa dia. Di akhirat akan ada perhitungannya. Tapi kalau thayyib itu dampaknya di dunia. Udah dikasih tahu tadi jangan makan kacang-kacangan kan, asam urat. Kalau tetap ngeyel makan, apa dampaknya? Ke puskesmas, ke dokter, apotek. Sudah tahu diabetes parah, minumnya sirup, teh manis, es teh. Itu kira-kira nanti dampaknya di mana? Rumah sakit, puskesmas, dokter, apotek. Dampaknya di dunia. Maka kita kalau bisa dua-duanya, makan yang halal, cari yang thayyib, kemudian berkah. Insya Allah dampaknya fit dunia wal akhirah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini doa Nabi Nuh. Ini bagus doa ini. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah, ya Tuhanku, tempatkanlah aku di tempat yang diberkahi. Nabi Nuh aja doanya begitu. Sesungguhnya engkaulah zat yang maha menempatkan atau zat yang maha memberi tempat. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, doa ini bagus dibaca saat kita ini pindah rumah, saat kita ini pindah pekerjaan, pindah kampung, supaya selalu diberkahi atau naik pangkat. Dulu ketika saya masih dinas di sana, berkahnya mengucur. Ini saya sekarang pindah dinasnya ke sini. Maka doa ini maksudnya apa? Supaya di sana diberkahi, di sini juga diberkahi. Anak-anak juga begitu. Dulu
ketika saya belajar di Tazaka, alhamdulillah keberkahannya meluncur. Siapa tahu 2 tahun lagi dia belajarnya pindah ke Al-Azhar Kairo, belajarnya pindah ke UGM, IPB, ITB, belajarnya pindah ke UIN, belajarnya pindah kemana-mana. Sama ketika dulu dia belajar di Pondok Modern Tazaka, berkahnya mengucur, pindah belajar, pindah guru, pindah ustadz, berkahnya juga tetap mengucur. Jelas semua? Ibu-ibu juga begitu. Wingi aku bisnis dodolan baju, alhamdulillah berkah. Ya nyatane iso nyekolahke anak-anak, ya nyatane iso mangan, ya nyatane ya sehat walafiat, berkah toh? Ternyata sekarang usahanya berkembang, tidak saja jualan baju, sekarang merambah ke jualan kuliner. Berdoa pada Allah, Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin, supaya waktu jualan baju, jualan pakaian itu berkah, jualan makanan juga berkah. Apalagi contoh yang lain lagi apa? Pindah rumah. Dulu saya hidup di kampung sana, rumah saya di sana. Alhamdulillah, tonggo teparo yo apik, aman, sejahtera, tenang, damai, berkah. Pindah rumah mungkin karena pekerjaan, mohon pada Allah, Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul, supaya apa? Supaya di tempat baru, di kawasan baru, di kampung baru, tetangga baru, teman baru, lingkungan baru, berkahnya juga turun kepada kita. Hafalkan ibu-ibu, bapak, coba bareng-bareng kita. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ini berkah, berkah. Tadi kan halal, thayyib dan berkah. Jelas ya? Dulu waktu pangkatnya masih rendah, alhamdulillah berkah, tenan wis pokoknya. Cukup kabeh, sehat semua. Ini pangkatnya naik. Jangan sampai pangkatnya naik justru nggak dapat berkah. Maka mohonlah pada Allah, biyen dong pangkate cilik, berkahnya deras mengucur. Iki pangkate munggah terus naik, maka berkahnya juga kalau bisa mengucur dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang hidupnya sudah berkah, itu sebetulnya berkah itu dia akan berkorelasi dengan sakinah. Orang yang hidupnya berkah itu ketenangan. Maksudnya itu tenang, itu keluarganya tenang. Itu berkah contohnya itu. Kemudian apa? Tidak ada gejolak. Ya biasa tukaran-tukaran sidik biasa, tapi tidak lalu jadi bubrah. Orang yang keluarganya berkah, kalau orang tuanya meninggal, anaknya tetap utuh, itu berkah. Banyak orang tua meninggal, anaknya bubar. Karena waris, karena memang tidak terbiasa saling membantu, hidup sendiri-sendiri, tidak ada rasa persaudaraan. Kue-kue, Pak Arab kopus urusanku. Tapi kalau keluarganya berkah, bapak ibunya meninggal, itu keluarganya masih utuh, itu berarti berkah.
Salah satu indikasi keberkahan lagi, kalau keluarganya itu semuanya dalam ketaatan kepada Allah. Jadi kalau bapak, ibu, anak, menantu, putu, kabeh kok ini kok kabeh kok semuanya kok taat pada Allah semua, nggak ada yang menyimpang, nggak ada yang aneh, nggak ada yang keluar, nggak ada ini, itu tandanya keluarga itu berkah. Semakin penuh keberkahannya, semakin solid. Semakin berkurang keberkahannya, ya siji rono siti, iki siji rono siti. Semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh, itu semakin nggak karu-karuan keluarga itu. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, ya, minta keberkahan Allah. Tapi keberkahan itu bukan nggak cuma doa. Bang dongo ping 100 Robi Anjili Munzalan Mubarakan. Tapi kita tidak menuju kepada hidup keberkahan. Halalnya gimana mau berkah, halalnya nggak dapat. Masih suka yang haram, masih suka yang subuhat. Gimana mau berkah, toyibnya tidak dapat. Maka untuk mencapai berkah, tadi yang pertama apa? Syaratnya halal, yang kedua toyib. Baru naik satu level lagi menjadi berkah. Jelas semuanya? Nih, ayatnya surat Al-A'raf ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya, andai kata, misalkan saja penduduk suatu negeri mau beriman dan bertakwa, maka kami pasti akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Perhatikan ayat ini. Kalau mau beriman dan bertakwa. Jadi syarat turunnya berkah itu apa? Iman dan takwa. Kalau orang yang ditazaka ini semua dan sekitarnya tazaka ini mau beriman dan bertakwa, Allah pasti, la fatahna itu pasti loh. Bukan akan, pasti aku buka pintu berkah langit dan bumi. Kalau penduduk bandar ini mau beriman dan bertakwa, kata Allah, pasti aku buka pintu berkah langit dan bumi. Kalau sebuah rumah, kalau mau dikecilkan lagi nih, andai kata satu rumah, bapak, ibu, anak, istri, mantu, cucu, cicit, kabeh, sak rumah, sak bani misalnya, mau beriman dan bertakwa, pasti aku bukakan pintu berkah langit dan bumi. Begitu. Lah, pertanyaannya sekarang, iman dan takwanya bagaimana? Ya, jalankan perintah Allah dan Rasulnya, hindari larangan Allah dan Rasulnya. Halal haram tadi, ibadah, sholatnya yang bener. Gimana mau berkah, sholatnya orang genep kok. Saya kadang-kadang ada beberapa teman saya, sahabat lah ya, pernah suatu hari curhat, ada salah satu anggota keluarganya yang bermasalah. Saya sampaikan aja, ini faktor keberkahan. Jajal, sengget keberkahan itu. Ini pasti faktor keberkahan. Nah, untuk nyengget keberkahan caranya beriman dan bertakwa. Jalankan semua. Allah ngakon sholat ya sholat, subuh ya subuh, gitu. Peng 5 ya peng 5 sholat. Allah ngakon puasa, puasa. Allah suruh makan yang halal, halal. Allah suruh makan yang toyib, toyib. Ya toh? Suruh minum makan pakai tangan kanan, minum pakai tangan kanan. Suruh nyari harta, rizki yang halal, toyib, berkah, ikuti saja.
Sedekah, sedekah. Infak, infak. Saatnya zakat, zakat. Bisa wakaf, wakaf. Hidup kalau itu semua dilakuin saja berkah. Orang kalau sudah dapat berkah dari Allah, itu matematika nggak berlaku, Bu. Orang yang mendapatkan berkah Gusti Allah, itu matematikanya nggak berlaku. Menurut matematika, menurut hitung-hitungan orangnya ndak. Cok kau kira, ibu-ibu? Menurut hitung-hitungannya orangnya ndak, tapi akhirnya ndak. Cok kau kira? Pengen banget anaknya sekolah tinggi, pengen banget anaknya keluar negeri, pengen banget anaknya itu ini. Hitung-hitungannya orangnya ndak. Tapi bisa jadi karena berkah ada aja jalan, entah itu beasiswa, entah itu tiba-tiba ada panggilan prestasi, entah itu tiba-tiba daftar ada kemudahan, entah gimana caranya, ada saja. Dilalah itu ada saja, itu berarti tanda dia keberkahan. Bukan lagi kita yang mengatur, tapi Allah yang mengatur. Nah, berikutnya keberkahan itu bisa jadi doa orang tua. Mungkin anaknya biasa-biasa saja, tapi wong tuane soleh, wong tuane dongo, wong tuane ku nek dongake anake pen. Mungkin bukan orang tuanya biyen bae ku dongake anak putune ki pen, betul. Bisa jadi anak-anak yang biasa-biasa ini karena keberkahan orang tua, keberkahan leluhurnya, keberkahan kakek neneknya itu akan netes ngucur kepada anak cucunya. Jelas semua? Ya, ini berkah. Ya, saya kira itu. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah Allah Subhanahu wa taala, ya, dan mudah-mudahan terus saja dalam keberkahan. Bapak Ibu, anak-anakku semua, jangan lupa kita itu menggapai keberkahan. Jadi level kita jangan lagi level halal saja, dan jangan cuma halal dan thayyib saja, naik menjadi halalan thayyiban mubarakan.